Halo Bro. Pada kesempatan ini saya ingin menunjukkan bagaimana pembelajaran itu bisa dihubungkan dengan permainan. Kita kenal matematika itu adalah hal yang susah, ya. Tetapi dengan permainan belajar itu saya yakin akan lebih mudah dan mudah dimengerti, ya. Jadi satu permainan tradisional yang mungkin kalian ketahui adalah permainan kelereng, ya. Permainan kelereng ini biasanya dimainkan oleh banyak orang di Indonesia, ya. Karena permainan ini berasal dari daerah, mungkin setiap daerah mempunyai cara permainannya sendiri, ya. Kok bisa sih gitu permainan kelereng ini dihubungkan dengan materi matematika? Ada materi yang bisa dikaitkan dengan pembelajaran matematika, ya. Nanti lihat saja video dari saya. Mungkin kalian kepo, kita bikin videonya berbasis edukasi. Ya mungkin sedikit peralatan yang akan disiapkan, ya. Mungkin ini adalah sebuah kelereng. Ada kelereng berwarna-warni, ada warna hijau, orange, putih, ya. Terus ada kuning, biru, ya. Terus merah, ya. Terus ada kelereng gacoan atau kelereng jagoan kalian masing-masing, ya. Kalau misalkan mau jalan pakai kelereng ini, ya. Jadi permainan ini bisa dikaitkan dengan materi yang namanya aritmatika sosial, ya. Dimana materi yang akan dikaitkan itu adalah untung dan rugi, ya. Saya menghargai satu kelereng hijau ini, ya, seharga Rp5.000. Ini warna kelereng orange, ya. Warna kelereng orange itu seharga Rp10.000. Lalu ini kelereng berwarna kuning, ya, seharga Rp20.000. Lalu kelereng putih, ya, ini seharga Rp25.000, ya. Terus kelereng biru, ini kelereng biru seharga Rp50.000, ya. Kelereng merah, ini kelereng merah, ya, seharga Rp70.000, ya. Lalu ada kelereng gacoan, ya. Kelereng gacoan ini adalah kelereng yang biasa kita gunakan untuk jalan atau untuk digunakan untuk menyentil, ya. Untuk menyentil itu seharga yang paling mahal, Rp100.000. Kok bisa sih bisa dihubungkan dengan permainan kelereng dengan materi matematika sosial? Mari kita ikuti di lapangan sebelah, ya. Mari kita akan mempraktikkan bagaimana materi ini bisa dihubungkan dengan pelajaran aritmatika sosial, ya. Jadi, ya, setiap pemain mendapatkan minimal 2 kelereng ini, ya. Setiap warnanya dapat 2, ya. Misalkan saya dapat 2 ini, 2 kelereng ini, ya. 2 kelereng ini harganya Rp10.000, ya. Kelereng orange saya mendapatkan 2 juga, berarti total harga Rp20.000. Lalu kelereng kuning, ya, saya mendapatkan 2 juga, itu seharga total harganya Rp40.000, ya. Kelereng putih, ya, kelereng putih saya mendapatkan 2 juga, ya. Total itu Rp50.000 karena satu kelereng harganya Rp25.000 untuk yang putih. Lalu biru, ini biru
saya mendapatkan 2. Karena satu harga kelereng biru harganya 50.000, saya dapat 2 menjadi 100.000 rupiah. Kelereng merah ya, sama kelereng merah juga setiap pemain dapatkan 2. Itu total harga yang saya dapatkan 140.000 rupiah ya. Lalu saya mendapatkan kelereng gacuan ya. Saya mendapatkan kelereng gacuan juga 2. Jadi setiap pemain mendapatkan kelereng gacuan itu 2 ya, seharga 200.000 rupiah. Jadi total yang saya dapat, modal yang saya dapat tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya, 11, 12, 13, 14. Ada total 14 kelereng modal saya, modal pertama saya ya, modal pertama saya 14 kelereng, total di harga 560.000 rupiah. Lalu cara memainkannya gimana? Jadi permainan ini dimainkan tidak di tanah terbuka, tapi dilakukan di arena permainan yang berbentuk persegi panjang ya, dengan ukuran 45 kali 90 cm ya. Jadi permainan ini dimainkan oleh maksimal 3 orang ya, karena dilihat lapangan yang kecil tidak mungkin dilakukan banyak orang. Oke, jadi setiap pemain mendapatkan 2 kelereng berwarna ya, dan 2 kelereng jagoannya masing-masing. Tadi yang sudah saya jelaskan di awal, berbagai macam nilainya ya. Jadi langkah pertama adalah sebelum memulai permainan ya, pemain atau saya sebagai pemain memasangkan setelah ya. Jadi setelah modal yang kita masukkan di dalam lingkaran ini ya, harus jumlahnya 6, tapi terserah mau yang 100.000 dipasang atau yang mau paling rendah pun tidak masalah, tergantung kemauan kita, dan itu adalah strategi kita untuk memenangkan pertandingan ini ya. Jadi kita mencari strategi gimana caranya kita tuh menang, kita tuh tidak rugi ya, tetapi musuh mungkin lebih pintar, lebih jeli membaca permainan ini ya. Jadi saya memasangkan satu kelereng yang harganya 5.000 ya. Saya memasangkan kelereng yang harga 70.000 nih, saya memberanikan diri 70.000 ya. Lalu saya memberanikan diri memasang orange yang 10.000. Jadi saya memasang satu-satu dulu, karena setiap pemain itu berhak ya memasangkan di dalam kelereng ini sebanyak 8 kelereng. Itu setelah mau berapa aja. Saya mau memasang semua biru ya. Semua biru ya. Udah berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5. Dikurang 3 lagi, guys. Oke. Saya memasangkan putih juga ya. Putih 1 ya. Lalu kuning 2. Itu berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, dan saya punya 2 kelereng jagoan ya, atau yang disebut kelereng gacoan ya. Kelereng ini adalah sebagai alat untuk kalian menyentil. Kalau misalkan ini tidak ada ya tidak bisa untuk jalan ya. Jadi langkah kedua adalah, jadi saya memasang modal ini ya. Ini kuning 2 ya. Kuning 2 tuh harganya tadi 20.000 dikali 2 40.000 ya. Terus yang orange itu harganya 10.000, berarti ini sudah 50.000 ya. Terus ini 2 biru 50.000 kali 2 100, saya udah masang 150. Terus yang merah 70.000, berarti 220.000 ya. Terus ini 10 230.000, yang hijau 5.000, berarti saya memasang modal di sini sebanyak seharga 235.000 ya. Ditambah 2 kelereng jagoan ini. 2 kelereng jagoan ini yang bernilai 100.000 satunya.
dikali 2 jadi 200.000. Total saya mau masang modal di permainan ini sebesar 435.000. Itu angka yang sangat fantastis untuk memulai permainan ini ya. Kita lanjut ya. Kita lanjut ke permainannya. Cara permainannya, pertama kita melempar ya. Melempar gini ya. Karena ini yang memainkan 3 orang ya. Nah, setiap pemain melemparkan dulu ya. Lalu setelah pemain sudah melemparkan ya, kita hitung jaraknya. Kalau misalkan ada 3 kelereng disebar di lapangan ini, kita hitung mana jarak yang paling dekat dengan lingkaran ya. Kalau misalkan ada pemain yang paling dekat dengan lingkaran, itulah berhak yang jalan terlebih dahulu ya. Kalau misalkan lebih jauh, berarti dia jalannya yang terakhir. Lalu kita mulai dan menyentil ya. Menyentil ya. Kita menyentil nih. Nah, gitu ya. Nah, terakhir, kalau misalkan kelereng keluar dari ini ya, maka berhak pemain jalannya dari sini ya. Jadi tidak dari arena yang keluar tadi di sini. Nah, kan kita jalan dari sini ya. Terus sentil lagi sampai ininya keluar. Kalau misalkan ininya keluar ya, maka kelereng ini adalah milik kita ya. Misalkan saya sentil ini keluar ya, keluar ya. Ini nggak keluar, ini masih keluar arena ya guys ya. Ini masih keluar arena. Misalkan kita sentil lagi ya. Saya taruh ini biar nggak ribet ya. Kita sentil. Nah, keluar nih ya. Deketin. Keluar nih ya, ini keluar. Berarti ini adalah kelereng yang punya saya. Ini berhak punya saya karena dia sudah saya sentil dan dia keluar. Ya, berarti ini modal sudah saya kantongin. Lalu saya jalan lagi tetap di sini, tapi saya persingkat. Saya di sini lagi jalannya, dipersingkat di sini ya. Saya sentil lagi. Nah, ya. Yang keluar lapangan yang mana? Yang keluar arena lingkaran mana? Jadi yang ini ya. Jadi ini adalah masih punya saya juga. Karena ini adalah hasil dari sentilan yang keluar dari lingkaran. Lalu sampai terusnya sampai habis ya. Sampai di dalam lingkaran tidak tersisa satupun kelereng ya. Semua misalkan habis ya. Ya. Lalu para pemain sudah jalan semua dan sisa kelereng dalam lapangan ini sudah tidak ada. Sudah tidak tersisa. Nah, tinggal kita menghitung berapa penghasilan yang kita dapat ya dari permainan ini. Ya. Karena saya tadi memasang 435.000 dalam lingkaran ini. Nah, karena kita masih ada kelereng ya sebanyak ini ya. Jadi kalau misalkan saya dapat 2 kelereng aja ya. Cuma 3 kelereng nih. Kelereng kuning 2, oranye 1 dan hijau 1 ya. Kita hitung nih ya. Ini semua punya musuh ya. Jadi saya tadi masang 8 kelereng, tapi saya cuma dapat kelereng 4 ya. Jadi sisanya adalah ya udah milik lawan ya. Yang kita dapat sebanyak 4. Kita hitung. Kuning itu tadi 20.000 satunya dikali 2 jadi 40.000 ya. 40.000 ditambah oranye 10.000, 50.000 ditambah 55.000. Nah, tadi saya masang 235.000 ya. Saya masang 235.000. Saya cuma dapat 55.000. Berarti ini saya menunjukkan bahwa saya rugi. Karena apa? Karena modal yang saya taruh tidak lebih dari modal yang saya dapat atau hasil yang saya dapat. Ya. Kalau misalkan saya 235.000, saya mendapat
55.000, berarti itu namanya saya rugi. Bagaimana gandakan untung? Kalau gandakan untung adalah modalnya melebihi atau melebihi modal, ya. Yang saya dapat dari hasil sentilan saya di luar lingkaran, saya dapat ternyata lebih dari 235.000, itu adalah saya untung, ya. Jadi kalau misalkan saya dapat cuma 55.000 dari keluar ini, ya, berarti saya rugi, ya, karena tidak bisa membalikkan modalnya tadi banyak yang diambil oleh orang lain atau pemain yang lain. Jadi